Cerita ini diambil dari buku Riwayat Rea Panaraga, karangan Wahyu Pribadi pada tahun 2016. Teman-teman sudah dengar atau belum ya cerita ini? Kalau belum, dengarkan ya. Dahulu kala, kerajaan Mesir hancur, diserang oleh kerajaan Kahuripan yang dipimpin Raja Airlangga. Semua tewas dalam peristiwa itu, kecuali Raden Panji dan adiknya Pujangga Ano. Setelah sekian lama, Raden Panji dan adiknya mendirikan kerajaan yang diberi nama Bantar Angin. Raden Panji mendapat gelar Prabu Klono Sewandono dan adiknya Pujangga Ano menjadi patih yang bernama Bujanggana. Hal itu karena batuknya yang nyolong dan berwajah jelek. Namun Patih Bujanggana satria yang sakti mandraguna. Sementara itu, Prabu Klono Sewandono terkenal raja yang arif, bijaksana, berilmu tinggi, dan gagah perkasa. Namun Prabu Klono Sewandono dan Patih Bujanggana belum mempunyai istri karena pantangan agar ilmu dari Becut Salandinanya tidak luntur. Pada suatu hari terjadilah perbincangan di antara keduanya. Ampun Kakanda Prabu, suara-suara negatif terhadap Kakanda sudah sampai kemana-mana. Saya khawatir rakyat akan mencemooh Kakanda dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Bantar Angin. Dinda, bagaimana kalau kesaktian kita lenyap? Karena pantangan tidak berhubungan dengan wanita kita longgar. Prabu Klono Sewandono tampak bingung. Seketika suasana menjadi hening. Kanda Prabu, setelah hamba pikir lebih baik hamba yang tidak menikah. Hamba bersumpah demi kerajaan. Kanda Prabu sebagai raja harus mempunyai keturunan. Lagi pula wajah saya jelek. Mana ada perempuan yang mau denganku? Kata Bujanggana dengan selengean. Baiklah, jika itu sudah menjadi tekadmu adikku, saya akan bersemedi untuk memperoleh petunjuk dari Sang Hyang Widi. Tugas Prabu Klono Sewandono sambil memeluk adiknya. Nah teman-teman, itulah sebabnya sang patih lebih suka dipanggil Bujanggana, karena membujang seumur hidup. Setelah dipertimbangkan dan bersemedi dalam 40 hari, sang Prabu mendapatkan petunjuk untuk meminang seorang gadis yang bernama Dewi Songgolangit dari kerajaan Doho Kediri. Saat itu juga Prabu Klono Sewandono segera menyuruh Patih Bujanggana untuk melamar Dewi Songgolangit di kerajaan Doho Kediri. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya Patih Bujanggana sampai di kerajaan Doho Kediri dan mengutarakan tujuan
Kertopati tercengang. Kipati, semua keputusan aku serahkan kepada putriku. Karena banyak raja yang meminang dan belum ada keputusan. Raja Kertopati menjawab lamaran Patih Bujangkano. Sementara itu, di Kaputren, Dewi Songgolangit ketakutan melihat wajah Bujangkano yang jelek dan menakutkan. Dalam benaknya, ia membayangkan kakaknya yang pasti juga buruk rupa seperti adiknya. Maka ia berpikir untuk menghindari lamaran itu dengan mengajukan bebono atau syarat yang tak masuk akal. Setelah 4 hari, Dewi Songgolangit memberikan sebuah keputusan di pendopo kerajaan. Kang Mas Bujangkano, saya menerima lamaran Prabu Klono Sewangdono. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dewi Songgolangit membuka pembicaraan. Sembah Gusti Putri, persyaratan apa yang ingin Gusti Putri sampaikan kepada kekanda hamba? Persyaratan yang ingin saya ajukan, pertama, Prabu Klono harus bisa mempersembahkan 140 macam-macam jenis binatang penghuni hutan. Kedua, harus bisa menciptakan sebuah kesenian yang belum pernah ada di tanah Jawa. Yang terakhir, harus bisa membawa kemari manusia berkepala macan. Bagaimana Kang Mas Patih? Sembah Gusti Putri, hamba akan menyampaikan pada kekanda persyaratan yang diajukan. Patih Bujangkano menerima syarat Dewi Songgolangit dan memohon diri. Sepulang dari kerajaan Doho Kediri, rombongan Bujangkano melewati hutan yang sangat lebat di lereng Gunung Wilis dan dicegat oleh macan loreng. Macan itu jelmaan Prabu Singo Barong dari kerajaan Lodaya. Terjadi pertempuran di antara keduanya. Patih Bujangkano melemparkan pedut Samandiman ke tubuh macan loreng dan tiba-tiba berubah menjadi manusia berkepala macan. Melihat itu, Patih pun sangat gembira dan menari-nari karena manusia berkepala macan itu dapat dijadikan persyaratan pinangan Putri Songgolangit. Keesokan harinya, Prabu Klono mengadakan pemburuan di hutan dan bisa mendapatkan 140 pasang kuda dengan warna yang berbeda. Lengkap sudah semua persyaratan pinangan Prabu Klono Sewangdono. Sementara itu, di kerajaan Doho ada seorang pelamar dari kerajaan Giriwanci. Prabu Giriwanci sudah menyerahkan persyaratan yang diminta oleh Putri Songgolangit. Namun dianggap belum sesuai permintaannya, yang membuat Prabu Giriwanci marah dan kehilangan kesabarannya. Tak lama kemudian, datanglah Prabu Klono Sewangdono dari Bantar Angin. Ia juga membawa persyaratan yang diminta oleh Putri Songgolangit dan ternyata persyaratannya telah lengkap. Prabu Giriwanci bertambah marah besar dan merasa Prabu Kertopati tidak
Giriwanji. Pertempuran berlangsung cukup lama. Prabu Klono Sewadono mengeluarkan kesaktiannya berupa pecut, saman, liman yang diarahkan ke tubuh Prabu Giriwanji. Rasakan Prabu Giriwanji! Dan Prabu Giriwanji terbentak. Darah segar menjerat dari tubuhnya. Seketika Prabu Giriwanji terhuyung terjatuh ke depan. Ampun Prabu Klono Sewadono, ampun. Seketika itu Prabu Giriwanji berubah menjadi Patih Singolodro. Sang Prabu telah diperdaya oleh patihnya sendiri yang ingin merebut kekuasaannya. Kowe ra bisa mlayu saka kesalahan ajining diri ana ing lati. Nah teman-teman, singkat cerita, akhirnya Prabu Klono Sewadono dan Dewi Songgolangit jadi menikah. Pernikahannya sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Rombongan dari Bantan Angin disambut dengan begitu meriah dengan bunyian gamelan khas Wengker. Pertunjukan manusia berkepala macan yang di atasnya ada burung merak berbulu indah meliuk-liuk. Dan pada barisan belakang terdapat 140 pasang kuda kembar beraneka warna. Nah, persyaratan Dewi Songgolangit tersebut sekarang termasyhur di Ponorogo hingga Santero Nusantara dengan nama kesenian Reok Ponorogo. Demikian teman-teman cerita singkat tentang legenda Reok Ponorogo. Marilah kita cintai dan lestarikan budaya asli daerah kita. Jayalah Reok Ponorogo. Merdeka, merdeka, jaya bumi Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.